semuanya, bagaimana kabar kalian nih? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Selamat menyaksikan. OPM atau disebut Free Papua Movement ini merupakan gerakan separatisme yang sering melancarkan aksi teror, mengakibatkan rasa takut buat masyarakat di sana, bahkan mereka menyebabkan korban luka-luka hingga kehilangan jiwa untuk kalangan masyarakat sipil dan aparat di sana. Tidak hanya itu, OPM juga disering melakukan perusakan fasilitas umum yang dimana penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Papua. Nah guys, OPM itu digunakan sebagai teroris ya oleh pemerintah dan mereka disebut sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya, kalian tahu nggak sih tujuan OPM ini apa? Yap, mereka ingin mencapai kemerdekaan wilayah Papua dari pemerintah Indonesia. Mereka melakukan berbagai cara seperti dialog diplomatik, pengibaran bendera bintang kejora, dan aksi-aksi militan. Ini nih yang bikin pemerintah resah sehingga pemerintah menganggap organisasi ini sebagai sebuah pengkhianat. Jadi, mereka ini mau memerdekakan diri sendiri karena merasa bahwa mereka dianaktirikan oleh pemerintah karena pembangunan yang belum merata saat itu. Ditambah hasil bumi Papua yang sangat kaya namun masyarakatnya tetap miskin karena kekayaan tersebut ujung-ujungnya masuk ke pusat dan perusahaan asing, misalnya perusahaan Freeport. Nah, fakta menariknya mereka didukung oleh negara-negara Oseania seperti Vanuatu, Fiji, bahkan Australia dan New Zealand. Ini dikarenakan adanya kepentingan negara-negara tersebut terhadap Papua, ditambah mereka menganggap bahwa Indonesia telah memperlakukan rakyat Papua secara tidak adil. Ditambah ini nih, pemerintah mengganti nama dari OPM ke KKB. Kenapa itu dilakukan? Dikarenakan, berdasarkan analisa kami, pengubahan nama ini bertujuan untuk meredakan konflik. Ditambah, karena OPM saat ini lebih condong untuk melakukan tindakan kekerasan bersenjata dan terorisme dibandingkan menyuarakan kemerdekaan Papua, dan cenderung dijadikan kedok. Ditambah, perubahan nama ini memiliki banyak kekurangan, yaitu pembasmian yang awalnya ditangani oleh sekarang malah ditangani oleh Polri yang lebih rendah dari TNI. Oh iya, mungkin kalian penasaran gak sih kalau misalnya OPM itu mendapat dana dari mana untuk melakukan tindakan-tindakan bejatnya? Jadi, dananya diduga berasal dari oknum pejabat yang mendukung OPM dan perampasan dana desa. Selain itu juga dari penambangan emas ilegal yang dilakukan berkontribusi besar terhadap kas OPM. OPM dan GAM ini ternyata juga berhubungan baik loh. Lihat dari tujuan mereka yang sama, yaitu mendirikan negara mereka sendiri, hingga menimbulkan rasa nasib perjuangan di antara keduanya. Nah, buktinya kita dapat lihat dari mana sih? Buktinya ini kita lihat dari OPM yang mengirim faks ucapan ulang tahun kepada GAM. Kemudian, GAM meneruskannya ke kantor redaksi media di Aceh. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa GAM dan OPM berhubungan baik dan mungkin menjalin suatu kerjasama. OPM ini sebenarnya lumayan niat dalam membuat ideologi sendiri untuk memisahkan Papua dari NKRI. Dia udah punya bendera yang disebut bintang kejora, ada juga lambang negara dan mereka punya lambang kebangsaan sendiri yang berjudul Hai Tanahku Papua. Nah, sejarah dan latar belakang terbentuknya OPM itu gimana sih? Awal mula OPM didirikan dimulai sejak Perang Dunia Kedua. Saat itu Hindia Belanda membantu menyuplai minyak untuk melawan Jepang hingga berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di saat itu juga Nugini Belanda atau Nugini Barat dan Australia menguasai wilayah Papua dan Nugini Britania yang menolak Jepang bersatu hingga pada akhirnya bersekutu dengan pasukan Amerika Serikat dan Australia untuk bertempur di Perang Pasifik. Hingga adanya hubungan antara Nugini Belanda dengan Belanda, yaitu mengangkat warga Papua menjadi bagian pemerintahan sampai dengan mengaktifkan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963. Sebelumnya sudah ada perjanjian di tahun 1957 antara Australia dengan Belanda yang mengatakan bahwa teritori mereka berdua lebih baik disatukan dan merdeka. Namun, tidak ada upaya pembangunan di teritori Australia serta adanya kepentingan oleh Amerika membuat muncullah dua wilayah berpisah
dan memunculkan sebuah organisasi yang bernama OPM. Sering berjalannya waktu, OPM terus berupaya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua, dan rencana tersebut telah ditentukan pada tahun 1971 oleh Nicholas Joe bersama kedua komandan OPM, yaitu Jokap Henry Pry dan Seth Javed Romkorem. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 1 Juli 1971 yang dilakukan oleh Romkorem dan Pry dengan mendeklarasikan Republik Papua Barat. Nah, sehingga pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai PEPRA. Presiden Soeharto menugaskan Ali Murtopo untuk mengamankan suara dan memastikan Papua tetap menjadi wilayah Indonesia. Karena 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, telah ditandatangani pemberian kontrak karya kepada Freeport. Dari situ tuh mulai terjadi konflik dengan masyarakat Papua nih. Karena lokasi Freeport itu sendiri itu adalah sebagai daerah yang sakral bagi suku-suku tertentu di Papua. Apalagi PEPRA ini hanya dihadiri oleh 1025 orang. Yang menurut mereka ini cuma orang-orang pilihan dari pemerintah pusat dan merasa sudah terjadi adanya intimidasi di sini. Mereka yang menolak proses itu kemudian menjadi bagian dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. Karena mereka ingin membentuk sebuah negara dan bangsa sendiri di Papua. Tapi kalian tahu nggak sih peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah dilakukan sama OPM? Tentu ada peristiwa-peristiwanya. Contoh, pengumuman kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971, Romkorem dan Pry mendeklarasikan Republik Papua Barat dengan meminta bantuan kepada pejabat Freeport dengan memberikan ancaman. Pemberontakan mulai dilakukan mulai 23 Juli sampai 7 September 1977 dengan total kerugian mencapai 123.871.123. Pada tahun 1982, OPM membentuk Dewan Revolusi OPM untuk mendapatkan pengakuan internasional. Pada tahun 1984, OPM melakukan serangan di Jayapura. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia. OPM melakukan penyerangan kepada Freeport pada 14 Februari 1986. Bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia. Tahun 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di Menara Air Kota Biak di Pulau Biak. Pada 24 Oktober tahun 2011, Domingus Octavianus Awes, Kepala Polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Pada 21 Januari tahun 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Pada 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. Pada 31 Januari tahun 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kg obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Pada 27 Januari 2022, OPM melakukan baku tembak dengan TNI di distrik Gome. Nah, kira-kira pemerintah ini melakukan apa sih agar pemberontakan ini mereda? Mulai dari otonomi khusus, dana otonomi khusus yang jumlahnya triliunan, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kepuasan rakyat Papua terhadap pemerintah, kemudian juga dialog. Bahkan sampai tindakan militer saat terjadi penyerangan terhadap warga sipil atau aparat. Namun, menurut kita, pemerintah ini kurang tegas dalam menumpas OPM ini, karena takut dikenakan tuduhan pelanggaran HAM. Menurut data yang kami peroleh, cukup memperhatikan ya, dari 2015 hingga 2022, terdapat sekitar 60-70 korban jiwa akibat kekerasan bersenjata yang dilakukan OPM, baik dari warga sipil maupun aparat. Harapan kami terhadap pemerintah yaitu OPM segera ditumpas demi kedamaian rakyat Papua dan menjaga kedaulatan negara kita. Dari sini kita bisa mengambil pesan bahwa haus akan kekuasaan dan bersikap egois bisa merugikan banyak orang. Ya, betul sekali. Ditambah juga pemerintah harus bersikap adil ya, supaya tidak ada lagi nih yang tersakiti. Oke, jadi bagaimana teman-teman semua? Sudah paham kan mengenai OPM? Semoga bermanfaat dan memberikan ilmu baru ya. Terima kasih semuanya, kami pamit undur diri.